Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Nur Rahmadani Lira dari kelas 12 IPS 2 akan menceritakan kembali tentang novel sejarah Rumah Kaca karya Pramoedya Ananta Toer. Baik, adapun identitas bukunya yakni judul buku Rumah Kaca, pengarang Pramoedya Ananta Toer, penerbit Lentera Dipantara, tahun terbit 2006, tempat terbit Jakarta, jumlah halaman 646, tema cara pengersipan yang rapi atas semua tindak tanduk pribumi. Tokoh-tokoh dalam novel Rumah Kaca meliputi tokoh utama Jacques Pangemanan, Raden Mas Minke, sosok yang telah dikagumi Jacques Pangemanan, Tuan de Cagny, ayah angkat dari Jacques Pangemanan. Adapun tokoh tambahan novel Rumah Kaca yakni istri Jacques, Madame Paulette, istri Minke, Princess Van Kasiruta, komisaris besar Donald Nicholson. Unsur intrinsik lain yang dapat ditemukan dalam novel Rumah Kaca yakni latar, alur, sudut pandang, dan gaya penulisan. Latar terbagi menjadi 3, yaitu tempat, waktu, dan suasana. Tertempat meliputi restoran Tionghoa, jembatan Ciliwung, stasiun Buitenzorg, hotel and cuisine, Kuitang di rumah Jacques, gedung Eslons Carrefour, Ambon, Tanah Abang Bukit, Sukabumi, Cirebon, Betawi, Tanjung Priok. Latar waktunya terjadi sekitar tahun 1912-an. Latar waktunya juga terjadi pada pagi hari, siang, petang, dan lain-lainnya. Latar suasananya yakni emosi, gelisah, sepi, sedih, terharu, senang, takut, tegang. Alur yang digunakan yakni alur gabungan atau yang biasa disebut alur maju mundur. Adapun sudut pandang dan gaya penulisan yakni sudut pandang aku atau Jacques Pangemanan dan menggunakan gaya penulisan menggunakan gaya bahasa Melayu. Isi dari novel sejarah Rumah Kaca. Jacques Pangemanan. Pangemanan adalah seorang juru arsip berusia 50 tahun yang bekerja pada Algemene Sekretari. Tugas utamanya adalah memata-matai pergerakan organisasi pribumi dan membuat semacam perintah diam-diam untuk menumbangkan siapa dan apa saja yang sekiranya dapat meletuskan semangat nasionalisme Hindia yang bisa mengancam kedudukan penguasa Belanda di Hindia. Dalam hati kecilnya, tugas itu sangat berlawanan dengan keinginannya, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Pangemanan sendiri merasa jijik dengan tugas tersebut. Dengan pendidikan tinggi Eropa yang telah dipelajarinya, ia berlaku curang kepada orang yang tidak bersalah. Ia menyadari itu, tetapi nurani kemanusiaannya kalahkan oleh akal dan semangat kolonialnya. Harta, pangkat, kedudukan, dan jabatan telah membuatnya lupa akan dirinya, lupa akan keluarganya, dan lupa akan siapa yang harus dibelanya. Sejak kecil, Pangemanan telah ditinggal pergi oleh orang tuanya. Dia yatim piatu. Kemudian dia dirawat oleh adik dari ayahnya, Frederick Pangemanan. Menjelang lulus ELSS di Manado, dia kemudian tinggal bersama Tuan de Cagny, seorang Prancis yang bekerja sebagai apoteker. Dalam menjalankan tugasnya, dia sangat mengagumi sosok Minke yang ternyata menjadi salah satu pribumi yang harus ia singkirkan. Si cerita. Pada awal cerita ini dimulai dengan penjelasan mengenai penyerangan yang menimpa Minke yang terdapat di dalam novel ketiga Jejak Langkah. Dalam penyerangan itu, Princess Van Kasiruta yang merupakan istri dari Minke melakukan penembakan terhadap gerombolan Robert Surhoff. Jacques Pangemanan yang saat itu merupakan seorang inspektur polisi pribumi ikut mempunyai andil dalam terjadinya penyerangan itu. Pada suatu hari, ia ditugaskan untuk memata-matai dan menyingkirkan seseorang yang tiada lain, tiada bukan ialah orang yang ia kagumi,
Raden Mas Minke. Akhirnya ia melakukan hal tersebut secara diam-diam dengan cara mendatangi rumah Mas Minke seakan-akan ingin bersilaturahmi. Dalam tugas ini ia dibantu oleh Surhoff yang akan menjadi bawahannya langsung. Jacques Pangimanan merancang sebuah kecelakaan terhadap Minke, pemimpin redaksi Medan, karena menurutnya apabila Minke telah tiada maka organisasinya pun akan buyar, karena organisasi menurut Eropa belum ada di Hindia. Menurut Jacques Pangimanan, Minke harus segera disingkirkan. Selain itu, Robert Surhoff pun harus dimusnahkan demi nama baik Pangimanan sendiri. Namun di sisi lain, nurani Pangimanan terusik sehingga dibuatnya surat kaleng kepada Prinses yang menyatakan bahwa Minke dalam bahaya. Maka terjadilah peristiwa penembakan itu. Namun pada saat ini Pangimanan masih belum berhasil. Akan tetapi ia selalu berusaha untuk mengenyahkan Minke. Pada akhirnya ia berhasil untuk menyingkirkan Raden Mas Minke. Hingga akhirnya Minke diasingkan ke Ambon. Minke adalah seorang pemimpin redaksi koran. Ia berpihak kepada rakyat pribumi dan terus-menerus menularkan semangat nasionalismenya kepada rakyat pribumi. Hal inilah yang menggelisahkan pemerintahan Belanda dan membuat Belanda mengambil jalan untuk mengasingkannya. Setelah Jacques Pangimanan berhasil mengasingkan Minke ke Ambon, Pangimanan mendapatkan promosi dari Gubermen. Pangimanan dipindahkan ke kantor Algemene Sekretariat di Buitenzorg dan menempati rumah yang telah disediakan. Pangimanan mendapatkan gaji sebesar 200 gulden. Algemene Sekretariat merupakan tempat yang termasuk kategori mendekati posisi gubernur jenderal. Rumah tempat tinggal yang disediakan ternyata bekas kediaman Minke. Tugas Jacques Pangimanan mengamati situasi sosial politik dan membuat laporan terutama mengenai gerakan politik pribumi. Hasil kerjanya akan jadi bahan pertimbangan gubernur jenderal dalam membuat kebijakan pada saat bekerja. Jacques Pangimanan membaca sebuah fakta yang mengejutkan. Isi dari kertas-kertas yang dibaca oleh Pangimanan adalah mengenai catatan pembukuan semua harta benda milik SDI. Perumahan penerbitan Medan di Bandung, benda bergerak maupun tak bergerak. Benda tak bergerak termasuk rumah untuk para pekerja penerbitan, benda bergerak termasuk uang di dalam dan di luar bank. Kios-kios Medan di Bandung, Buitenzorg, Betawi, dan kota-kota besar di Jawa. Perusahaan impor, kertas barang, tukis menulis, dan alat-alat kantor di Betawi. Hotel Medan di Jalan Kramat, Betawi. Seluruh isi rumah Minke serta pembukuan perusahaan impor bahan baku batik dari Jerman dan Inggris yang diusahakan oleh SDI cabang Sala. Ternyata semua pembukuan itu dilakukan di luar hukum. Tidak ada tanda-tanda pembekuan itu dilaksanakan berdasarkan keputusan pengadilan. Pembuangan Minke meski telah berhasil dilakukan, namun di beberapa tempat jumlah anggota SDI justru semakin meningkat. Perintah telah dikeluarkan oleh Gubermen Mr. Hendrik Frisch-Bulten, merupakan ahli hukum Medan harus keluar dari Hindia. Selain mengurusi masalah Minke, Pangimanan juga mengamati syarikat Islam, Boedi Muelyo, dan Indische Party. Setelah Minke dibuang, ketua SI dipegang oleh Mas Tujokro yang tinggal di Surabaya. Pusat SI juga dipindahkan dari Sala ke Surabaya. Bahkan untuk kreditkan SI, dia merancang huru-hara anti-Cina dengan memakai tokoh preman Kor Osterhoff. Huru-hara adu domba Islam versus Cina terjadi di Sukabumi, Gresik, Kuningan, Madiun, Karuban, Weleri, Grobogan. Namun hal itu tidak mempengaruhi perkembangan SI di daerah Salah. SI mengeluarkan koran
tulisan yang menggunakan bahasa Melayu, koran ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Selain itu, banyak pula korban-korban yang mulai bermunculan seperti The Express yang dikeluarkan oleh Indische Partij menggunakan bahasa Belanda, serta ada pula Sinpo bagi orang Cina. Organisasi-organisasi yang berdiri ini pada dasarnya sama, mereka anti terhadap government, namun hal itu tidak ditunjukkan secara terang-terangan. Indische Partij bersikap anti orang Eropa asli dan memihak kepada orang Indo. Hal ini menimbulkan kecurigaan atas Pangimanan. Tuan R. Semakin lama banyak tumbuh organisasi pribumi, tumbuhnya rasa nasionalisme. Inilah yang membuat Pangimanan harus menjaga agar Bodi Melia SI, Kuomintang, dan Indische Partij tetap jauh dan jangan sampai bersatu. Banyaknya pekerjaan yang diterima oleh Pangimanan, maka rencana liburan ke Eropa yang telah lama dinantikan keluarganya gagal dilaksanakan. Pangimanan tidak dapat mengambil cuti ke Eropa, padahal istrinya sudah sangat ingin pulang ke Perancis dan bertemu dengan para kerabatnya di sana. Gagalnya rencana ini menyebabkan retaknya keharmonisan rumah tangga yang selama ini dibina oleh Pangimanan. Hal ini menyebabkan Pangimanan terjerumus dalam prostitusi dan gemar mengkonsumsi alkohol. Karena sudah tidak sanggup lagi, maka istri dan anaknya pun pergi meninggalkannya untuk pulang ke Eropa. Suatu ketika keluar perintah untuk melakukan penangkapan terhadap 3 serangkai pendiri Indische Partij, Wardi, Doiwager, dan Tijepto. Pangimanan mendapat tugas mengawasi penangkapan tersebut. Alasan dilakukan penangkapan itu ternyata berkaitan dengan kegiatan jurnalistik mereka, bukan karena politisi. Ketiga pendiri Indische Partij ini diasingkan ke Belanda. Minke akhirnya mendapatkan kebebasannya kembali. Meskipun Gubernur Jenderal telah membebaskannya, namun tekanan yang ditunjukkan kepadanya tak kunjung reda. Minke bahkan tak sempat bertemu dengan istrinya sebelum Minke tiba di Jawa. Princess dipaksa kembali ke Ambon. Rumah dan aset yang dimiliki oleh Minke semuanya disita. Bahkan semua teman-teman Minke mendapat tekanan untuk tidak menerima kembali kehadiran Minke. Dalam keadaan yang seperti itu, ia terus mengembara dari pasar ke pasar. Ternyata kemudian ia ditampung oleh salah seorang sahabatnya yang lama, Gunawan, yang telah dikucilkan oleh syarikat Islam setelah kekuasaannya Mas Tujokro. Dalam keadaan sakit, Raden Mas Minke dibawa kembali oleh Gunawan pulang ke rumahnya. Akhirnya Minke meninggal karena penyakit yang dideritanya. Minke tidak mendapatkan penanganan yang baik dari para dokter yang ada di rumah sakit. Kematian Minke akhirnya menyadarkan Pangimanan betapa hinanya dia sebagai manusia. Pertemuannya dengan Madame Sanikemle Boch dari Prancis ke Betawi untuk mencari anak rohaninya Minke membuatnya semakin tenggelam dalam penyesalan. Ialah penyebab kematian Minke, seorang musuh sekaligus gurunya, orang yang selama ini selalu dikaguminya sebagai seorang pribadi yang berprinsip dan sebagai seorang manusia yang bebas. Dalam penyesalan yang amat sangat melalui pembantunya, ia menyerahkan semua tulisan-tulisan rumah kacanya beserta semua naskah milik R.M. Minke, Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, kepada Madame Sanikemle Boch sebelum ia, Pangimanan, memutuskan pergi ke Belanda. Adapun pelajaran yang dapat diambil dari novel sejarah Rumah Kaca, yakni hidup tanpa prinsip, tidak punya komitmen atau pendirian yang tetap akan membuat jalan hidupmu tidak menentu, bagaikan perubahan angin. Dan janganlah kamu menggunakan cara yang kotor dan menghalalkan segala cara demi mendapat sesuatu yang kamu inginkan, entah itu suatu kedudukan, jabatan, atau nama baik atau pujian, lalu kamu mengorbankan hidup orang lain. Jalan yang haram akan membawamu larut ke lumpur dosa dan kamu akan tenggelam di dalamnya. Baik, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.